Ini bagi saya, ini adalah masalah strategik dan akan kita laksanakan. Yang sangat tegas kepada Presiden Joko Widodo. Namun, kritik ini dianggap tidak mendasar sehingga menimbulkan pro kontra di hadapan publik NKRI pada saat ini. Apalagi Indonesia yang tengah menghadapi masa transisi kepemimpinan, tentunya hal tersebut cukup membuat riskan situasi tensi geopolitik di dalam negeri. Maka dari itu, Prabowo pun ternyata langsung angkat bicara. Saat untuk memimpin dengan benar, untuk memimpin dengan baik, para pemimpin harus berani menghadapi kesulitan. Para pemimpin harus berani menghadapi kenyataan. Ada kecenderungan bangsa kita harus akui, banyak di antara bangsa kita yang suka menghindari kesulitan. Saya berharap pemimpin-pemimpin muda dari PKB tidak akan takut untuk menghadapi kesulitan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menghadapi kesulitan. Kita harus berani menatap wajah kita sendiri di cermin. Kita harus berani koreksi diri kita sendiri. Dan di tengah karunia yang berlimpah-limpah, yang luar biasa, yang tidak bisa diduga, yang menjadi sumber daripada rasa iri bangsa-bangsa lain, kita juga harus mengakui kelebihan dan kekurangan kita. Saudara-saudara sekalian, di tengah kekayaan yang berlimpah, kita harus akui bahwa kita sebagai bangsa punya kekurangan dalam mengelola dan menjaga kekayaan tersebut. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kekayaan kita yang bocor. Kita harus berani mengakui banyak kekayaan kita yang seharusnya dinikmati oleh rakyat tidak sampai ke rakyat. Maaf, saudara mengundang saya bicara, saya bicara apa adanya. Mungkin saudara sudah mengerti Prabowo Subianto. Kalau berani mengundang Prabowo Subianto harus berani mendengar yang gak enak. Betul. Saya bisa di sini, bisa berdiri di hadapan saudara-saudara. Saya bisa janji apa saja yang saudara senang. Ya, Pak PP saya akan segera ganti, bisa. Benar kan? Langsung saudara sumringah kan? Saudara-saudara, sebelum itu saya harus mengatakan, kita sekarang harus menjaga kekayaan kita. Kita harus mengurangi kebocoran-kebocoran itu. Masih terlalu banyak korupsi di Republik ini. Benar. Jadi saya benar-benar gembira hari ini diundang oleh saudara-saudara, karena itu yang saya inginkan. Saya ingin menghimpun seluruh kekuatan bangsa Indonesia untuk bersama-sama kita bersatu, kita kompak, kita akan mengolah, akan mengelola, akan menjaga kekayaan kita supaya
supaya bisa dinikmati, dirasakan kebutuhan oleh rakyat kita, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, masih terlalu banyak rakyat kita yang berada dalam keadaan miskin. Orang Indonesia ini selalu pinter cari istilah yang enak didengar. Dia bukan miskin, dia prasejahtera. Dia sebetulnya adalah berharap meningkat ke kelas menengah, aspiring middle class, itu istilahnya itu, istilah ilmiahnya itu, aspiring middle class. Dia aspire, dia berharap ke tingkat menengah. Apa artinya kalau dia berharap ke tingkat menengah? Berarti dia belum ke tingkat menengah kan? Berarti dia miskin. Pinter aja itu banyak ya orang-orang akademis itu. Mbok ya bilang miskin ya miskin gitu loh. Gak enak. Tapi kita sebagai pemimpin, kita harus berani lihat itu. Kita harus berani lihat kesulitan. Bagaimana kita atasi? Masih ada banyak anak-anak yang lapar, berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Ini harus kita atasi sekarang, hari ini. Semua anak-anak, termasuk yang di pesantren, saudara sekalian. Jadi masalah makan ini bukan masalah untuk cari disenangi, untuk mencari popularitas, tidak. Ini masalah strategik. Ini adalah menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Kalau anak-anak kita kurang gizi, dia tidak bisa bersaing. Jangankan bersaing di universitas, jangankan bersaing di tempat-tempat yang membutuhkan teknologi. Untuk menjadi petani saja mungkin dia tidak sanggup. Untuk menjadi buruh pelabuhan pun dia akan kalah dengan buruh-buruh dari negara lain karena badannya tidak kuat. Jadi masalah makan bergizi ini bagi saya ini adalah masalah strategik dan akan kita laksanakan. Rakyat kita sekarang sangat memerlukan pekerjaan. Untuk itu, hilirisasi semua kekayaan kita harus kita olah di Republik Indonesia. Dan saudara-saudara, ini adalah masalah manajemen. Kita ternyata kekayaan kita sangat besar dan dalam waktu dekat kita akan mengkonsolidasikan semua kekayaan kita, mengkonsolidasikan dan mengawasi, mengontrol dan memanage kekayaan kita supaya kekayaan kita tidak tercecer, tidak dirampok, tidak dicuri, dipakai untuk seluruh rakyat Indonesia.